Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Ratapan pasalnya yang keempat dan Ratapan pasalnya yang kelima. Kalau kita melihat kitab Ratapan ini, Bapak Ibu Saudaraku, di sini kitab Ratapan artinya tangisan yang disertai ucapan yang sangat menyedihkan. Kalau kita lihat di dalam pasal 4 dan pasal yang kelima ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat ratapan daripada umat Tuhan pada saat itu dalam masa pembuangan. Kalau di dalam pasal yang keempat, dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu sangat besar. Dikatakan bahwa lebih besar daripada dosa Sodom dan Gomora. Dan dosa mereka dikatakan sangat besar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Allah memberikan kepada mereka hukuman yang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak berkompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Kalau kita melihat pada zaman dulu dikatakan bahwa kota Yerusalem itu adalah kota yang sangat kaya dan kota yang indah. Bahkan di sana berdirinya bait Allah yang begitu megahnya pada saat itu. Tetapi kita melihat di saat umat Israel atau bangsa umat pilihannya Tuhan jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan, Tuhan Allah memberikan hukuman kepada mereka sehingga kota Yerusalem menjadi kota yang tinggal puing-puingnya saja dan tidak ada harganya lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah tidak berkompromi dengan dosa. Ketika umatnya jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Ini tujuannya supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan mengingat kembali Tuhan Allah mereka supaya mereka tidak terus jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Di sini tujuannya supaya Tuhan mau mereka sungguh-sungguh kembali lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di antara kita jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, sebaiknya kita cepat-cepat berdoa, bertobat, dan kembali membenahi diri, kembali sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Kita mengoreksi diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam hukuman Tuhan yang sangat mengerikan yang akan nanti dilakukan oleh Tuhan karena dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali akan melihat di dalam pasalnya yang kelima. Kalau pasal yang kelima di sini, Bapak Ibu Saudaraku, berisi tentang doa syafaat. Kita bisa melihat di sini Yeremia memohon kepada Allah untuk mengingat umatnya kembali yang ada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di sana dikatakan bahwa mereka lelah dengan penderitaan yang mereka alami, yang begitu lama yang mereka alami, dan mereka meminta juga supaya Tuhan Allah tidak menghukum mereka atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya atau dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, supaya Tuhan mengangkat dan jangan begitu lama mereka menanggung penderitaan ini. Dan juga dikatakan bahwa mereka meratap mengapa Tuhan melupakan mereka, dan mereka mengatakan bahwa mengapa begitu lama Tuhan melupakan mereka ada di dalam penderitaan yang sangat mengerikan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di sini Yeremia sadar dan tahu bahwa kenapa hal ini terjadi atas umatnya Tuhan, karena dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga mereka harus mengalami hal tersebut, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini umat Tuhan meratap bukan berarti mereka telah hilang harapan, tetapi mereka percaya bahwa masih ada harapan baru bagi mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan memberikan anugerah pemulihan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita jatuh ke dalam dosa yang begitu besar yang menyakiti hati Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu kejahatan yang sangat besar, kita harus buru-buru bertobat dan berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, maka pemulihan Tuhan itu akan terjadi bagi kita, karena Tuhan Yesus hadir untuk membebaskan kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus hadir untuk memulihkan kita, dan melalui Roh Kudus-Nya ketika kita berdoa meminta ampun dengan sungguh-sungguh, kita membenahi diri melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus akan membantu kita sehingga kita mampu untuk melakukannya. Maka pemulihan Tuhan akan tersedia bagi setiap kita yang sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang datang kepada kami di hari ini, di mana Engkau mengajari kami supaya ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami sungguh-sungguh kembali kepada Engkau dengan cara bertobat dan membenahi kembali diri kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang melakukan kesalahan yang begitu berat, Tuhan Engkau yang mengampuni kami melalui Roh Kudus-Mu, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang akan menguduskan kami dan mengampuni kami, dan kami boleh layak kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Tuhan Engkau berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.